pada saat kemarin di G20 kan ada cerita. Nah yang di sini kok nggak ada cerita, dibikin apa? Mabok ya, itu tinggal H-7. Saya mesti ngapain? Tapi bisa, kadang-kadang gitu. Pada saat adrenalin ditantang, pada kita saat keluar. mepet waktunya, keluar. malah muncul ide. Lihat, finisi. Okay. Jadi finisi itu yang kita bikin menjadi stage. Tapi kan kita nontonnya jauh ya. Gimana caranya bisa finisi itu menjadi stage? Nah, disitulah pengelolaannya itu. Nah, kita langsung bikin cerita. Nah, kebetulan kan aku di movie, jadi plot-plot cerita itu terjadilah gitu loh. Dan tim aku juga kuat. Biasanya aku kasih trigger, tiba-tiba gue pengen ada di finisi nih. Dulu kan ada nenek moyang, terus ada yang pasti akan yang nyambung, baik ada lagunya tuh, nenek moyangku. Itu kan keren banget ya. Kita bikin pakai bahasa Inggrisnya, kemudian dijadiin satu lah gitu loh. Dan kita itu selalu mengajak orang daerah. Melibatkan mereka. Ya, anak-anak kecil itu, anak Bajo itu 5 hari kita ajarin loh untuk tampil di tempat ibu di depan. Jadi ada panggungnya tuh ada di finisi, kemudian ada panggungnya juga yang di depan ibu. Jadi bagaimana membuat ini menjadi satu kesatuan gitu loh. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Malang dulu. Ada Mbak Selerina Chandra Judisari. Wih! Tapi panggilannya kok Mbak Ayi itu. Jadi dari mana panggilan Ayi itu, Mbak? Oh, ini pertanyaan udah 1000 lebih orang, 1 juta orang dari seumur hidupku. Jelasin Mbak ke Sobat WK, kenapa bisa dipanggil Ayi, Mbak? Oh, kan biasa lah panjangnya. Dulu mungkin Sari kan, dari Sari. Sari kan biasa. Kurang ada yang nggak bisa pakai R Ayi gitu. Jadi memang dari kecil ya memang udah ya, Ayi ya, Sari, Ayi gitu. Apalagi kalau kita tinggalnya, aku lama di Cimahi kan. Jadi ya seolah-olah udah mix aja. Ayi itu dari Sunda ya, padahal nggak. Saya lahir dari Malang gitu, Mas. Terima kasih sudah datang ke Palmerah, Mbak Ayi, di sela kesibukannya. Terakhir Mbak Ayi ini bikin apa sih Mbak itu kemarin itu? Bisa diceritain ke Sobat WK. Kebetulan dipercaya untuk membantu acara salah satu side eventnya ASEAN Summit yang ada di Jakarta di 2023 kemarin. Acaranya SPOS program. Jadi SPOS itu istilah untuk para pendamping kepala negara. Kan mereka harus ada aktivitas dan kali ini sebagai tuan rumahnya adalah ibu negara sendiri, Ibu Iriana. Itu kira-kira. Jadi kalau itu. presiden pemimpin negaranya meeting, ibu-ibunya ya ada kegiatan, ya, pasti ada kegiatan. Nah, itu loh. Ya itu diberi namanya SPOS program. Jadi setiap ada konferensi kayaknya di seluruh dunia sih ada itu SPOS program. Kalau dibilang side event sendiri sebetulnya ya nggak side event banget ya, karena itu termasuk main utama, ya? Main side event. Kalau aku bercandanya kan gitu ya, katanya kalau jenderal 4 bintang 4 kan ibu-ibunya pasti bintangnya bintang 5. Jadi bebannya sama berat sih sebetulnya. Justru lebih berat ya karena bintang 5 ya. Ya, kita harus bisa menjaga mood lah gitu ya, supaya ada kedekatan, ibu-ibu happy. Kalau ibu-ibu happy kan kembalinya juga happy untuk bisa berbagi, sharing sama suami. Oh, tadi di event ini saya mendapatkan pencerahan apa gitu kira-kira. Itu kemarin di Taman Mini ya? Siap. Ya, di itu Taman memang Mini. karena bersamaan dengan dibukanya kembali Taman Mini, new eranya Taman Mini, atau memang dari awal sudah terkonsep SPOS program itu digelar di Taman Mini? Itu sih terus terang ya, itu sebetulnya lebih pada aku beride. Ya. Karena memang melihat dulu pernah pada satu saat itu masih pada taraf perbaikan diundang untuk bisa melihat berkeliling. Aku melihat kayaknya ini inspiratif banget ya. Terus kedua, kalau tempat-tempat lain itu di Jakarta sudah dikunjungi ya. Kalau yang gala dinner kan di pelataran dengan kemegahannya. Kalau ibu-ibu ini kan seharusnya dia bisa melihat Indonesia secara keseluruhan. Dan kebetulan kan saya dan tim dipercaya untuk menangani beberapa kali SPOS program yang lainnya dari KTT bukan dari yang di Bajo, kemudian G20. Nah itu ada kontinuitas penceritaan. Jadi
kalau itu yang ada di otak aku ya. Jadi kali ini kita harus berpikir tentang Nusantara dan negara lain. Jadi bukan cuma Indonesia, tetapi kita harus memperlihatkan kepada negara lain bahwa Nusantara itu terlihat loh. Dan itu kan Taman Mini Indonesia Indah itu sebagai satu bentuk Indonesia gitu loh. Nah di situ lebih terolah lah gitu. Jadi kami memutuskan untuk mengajukan Taman Mini kepada Ibu dan ternyata berkenan beliau gitu. Pas aja dibuka ya, baru saja dibuka nah, ya. Dan itu cakep banget loh sekarang. Kok aku jadi itu ya, jadi promosi Taman Mini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bukannya komersial, tapi memang harus didukung lah semuanya itu. Pas tanggal 1 ya, tanggal 1 dibuka, kita ada di situ, kemudian tanggal 6. Tuh. Nah, Mbak, itu kan memang kelanjutan dari Labuan Bajo, kemudian yang di G20 ya, yang di Bali. Ada di Bali. Ya. Pegang spos program semua itu ya? Iya, aku mukanya udah muka spos. Itu gimana sih ceritanya kok apa namanya? Tiba-tiba. Iya, bukan tiba-tiba, tapi akhirnya bisa membantu mengerjakan spos program itu. Oke. Sebetulnya gini ya, kalau aku ditanya, aku tuh orang, kamu tuh kerjaannya apa, aku juga bingung ya. Tapi lebih pada kreatif lah ya. Beberapa orang itu bisa melihat aku berkutat di dunia kreatif ini. Salah satu kelebihannya adalah storytelling mungkin ya. Nah itu yang diperlukan untuk program-program semacam ini. Jadi ini bukan show, tapi lebih intimasi, fun, ada journey, ada experience. Nah pada saat itu yang awal di G20 itu diminta oleh Kemenparekraf untuk bisa membantu, karena Kemenparekraf juga mendampingi Setnek ya kalau nggak salah. Tapi kan memang aku sudah familiar, mereka juga udah familiar dengan AI lah, seorang AI. Pernah ya? Sebelumnya kan dulu di Asian Games, aku Asian Games, kemudian di PON, 2018 di ya? PON Papua kemarin, kan kita di tim kreatif, terus yang kita juga bersama teman-teman tuh melit sendiri masuk di Papua, sehingga itu memberikan sebuah impresi ya, dan menawarkan gitu loh, bisa enggak tuh, dan yang terpenting mungkin gini loh. Nggak semua orang itu juga terkolaborasi dengan protokoler. Jadi dicari orang yang memang familiar dengan staff di sana, dengan alur protokoler gitu. Nah disitulah aku bisa dipilih di G20. Pada saat G20 ternyata berkenan ya udah bergulir. Akhirnya masuk ke yang spos program di Labuan Bajo, kemudian masuk yang di berikutnya gitu. Itu secara apa ya, ide-ide kreatif gitu biasanya meluncur begitu aja atau memang jauh-jauh hari memang sudah terkonsep sama Mbak Ai? Susahnya di mana sih ketika harus apalagi orang yang dihadapi kan yang di servis ini kan bukan orang sembarangan gitu Mbak Ai. Iya. Ya kadang-kadang gini kan, ada umpan dulu kan dari klien lah, kalau kita bilang itu kliennya. Oh, gue pengennya kayak begini-begini. Misalnya seperti yang di G20. Saya mau ada edukasi tentang makanan, cerita tentang makanan. Nah, makanan ini gastronomi dengan Mbak Heli ya pada saat itu. Tapi kan aku harus membuat itu menarik. Jangan seperti kuliah. Jadi karena aku orang film, ya udahlah gimana memvisualisasikan itu menjadi sebuah penceritaan yang menarik. Storytellingnya itu dibentuk. Kalau dicari inspirasi, ya sebetulnya kita juga ada tim. Aku lebih banyak tuh lebih men-trigger aja. Oh, gue tuh kayaknya pengennya tuh beginilah gitu. Kayak food theater. Dulu kita pernah bikin food theater yang sederhana, tetapi waktu itu untuk Mas Tama. Dan Mas Tama tuh impress gitu loh. Pola itu aku coba lakukan lagi, menyederhanakan dari yang wah kita tuh nggak main lampu, nggak main apa, tapi storytelling yang kuat. Dan itu dijadikan satu dengan makanan. Jadi bintangnya itu kita tuh jarang pakai bintang yang tenar. Yang tenar itu harus makanannya. Itu loh. Jadi jadi aku mau tanya KPI-nya apa? Aku selalu tanya targetnya tuh apa? Oh, supaya mereka tahu bahwa bahwa Indonesia itu kaya untuk source
dibentuk jadi makanan. Minyak itu bukan cuma dari minyak jelantah, minyak apa. Nah itu harus ada ceritanya. Tapi kan nggak bisa cerita kayak dokumenter ya, bahwa ini ada kelapa apa enggak lah. Kita bikinlah ada cerita si Gulu. Nah, Gulu itu adalah seekor elang kecil yang dia harus terbang. Ternyata dia tersesat pada saat mau pulang, dia melewati banyak hal. Nah di situ diceritakan. Itu misalnya kayak gitu, tinggal dibagi per babak. Nah harus kerjasama dengan restorasinya. Ayo kamu juga sebagai aktor gitu. Jadi pada saat ada film, orang harus masuk. Mbak Heli sendiri kan sebetulnya penutur ya. Tapi pada saat itu aku bilang, Mbak Heli boleh nggak jadinya berakting, jadi bukan bertutur. Oh oke gitu ya, akhirnya bisa kita campurlah semuanya dan itu membuat impresi buat ibu negara gitu loh. Oh ini ada bentuk lain nih, ada sebuah bentuk lain. Nah itu. Jadi selain mencicipi, lihat juga. Mereka melihat. Jadi pada saat ada film pendek, masuklah si penataan itu masuk film ke dalam. Pendeknya Gulu dan Bintuku itu. Ya Bintuka. Lu kok bisa apal, aku aja lupa. Gulu itu J20. Kalau Bintuka itu Bhinneka Tunggal Ika, kan ketemu lah mereka, ada filosofi, ada gotong royong, ada apa yang itu tersampaikan. Dan itu cukup bisa diterima kan, mereka sangat impress sehingga ya itu besoknya lagi ada panggilan lagi gitu loh untuk hal yang lain. Tapi kan aku nggak bisa mengulang hal yang sama, walaupun tamunya berbeda ya. Bukan karena tamunya berbeda terus aku walaupun tamunya sama aku harus melakukan hal sama. Buat aku sendiri membosankan kalau aku harus membuat proyek yang sama. Akhirnya berlanjut ke si Labuan Bajo. Labuan Bajo itu ya biasa ya, kalau misalnya dengan pemerintah atau dengan ibu gitu, ada satu titik di mana kita sudah membuat sebuah skenario, tiba-tiba oh boleh nggak ini diubah gitu. Itu waktu itu Hamin berapa? Hamin 7 di Bajo loh. Jadi pada saat itu high tea, jadi bukan menu makan, tapi high tea di Bukit Waringin. Pada saat duduk terus, pada saat kemarin di G20 kan ada cerita. Nah yang di sini kok nggak ada cerita? Dibikin apa? Mabok ya, itu tinggal Hamin 7. Saya mesti ngapain? Tapi bisa kadang-kadang gitu. Pada saat adrenalin ditantang, pada kita keluar. Mepet waktunya. Keluar. Malah muncul ide. Lihat pinisi. Jadi pinisi itu yang kita bikin menjadi stage. Tapi kan kita nontonnya jauh ya. Gimana caranya bisa pinisi itu menjadi stage? Nah disitulah pengelolaannya itu. Kita langsung bikin cerita. Nah kebetulan kan aku di movie, jadi plot-plot cerita itu terjadilah gitu loh. Dan tim aku juga kuat. Biasanya aku kasih trigger, tiba-tiba gue pengen ada di pinisi nih. Dulu kan ada nenek moyang, terus ada yang pasti akan yang nyambung. Baik, ada lagunya tuh nenek moyangku. Itu kan keren banget ya. Kita bikin pakai bahasa Inggrisnya, kemudian dijadiin satu lah gitu loh. Dan kita itu selalu mengajak orang daerah. Melibatkan mereka. Ya, anak-anak kecil itu. Anak Bajo itu 5 hari kita ajarin loh untuk tampil di tempat ibu di depan. Jadi ada panggungnya tuh ada di pinisi, kemudian ada panggungnya juga yang di depan ibu. Jadi bagaimana membuat ini menjadi satu kesatuan gitu loh. Dan ibu-ibu itu lihatnya pakai apa? Akhirnya aku cari teman-teman yang bekas dulu, teman-teman angkatan laut pada saat aku bawa obornya. Oh, yang Asian Games. Asian Games. Satu-satu aku lacak. Bisa lo dapetin dari Kasal itu Bhinneka teropong yang itu dalam waktu 2 hari semuanya aku gedor-gedor dikirim. Dan aku merasakan bahwa kerjasama itu dalam rangka kebangsaan ini luar biasa ya. Itu kenapa aku selalu bilang sama anakku, kamu tuh harus mencintai Indonesia, karena sebetulnya orang bergotong royong ini membuat kita tuh jadi merinding sendiri ya. Walaupun cuma si apa sih namanya binekular atau apa tuh, si teropong ya, teropong yang harus bisa melihat itu. Ya ibu-ibu itu bisa melihat dari situ, bisa melihat dari bawah gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Mereka mau ya? Mau. Pakai teropong begitu. Mau, asal storytellingnya jalan. Jelas ya. Jadi kalau di timku tuh lebih kepada storytelling sih Mas ya. Kalau di situ kan kita the seller namanya. Jadi ada anak-anak, dia bilang bahwa kita tuh punya cita-cita.
dia datang nih 2 anak, aku terpaksa ambil dari Jakarta dong, yang anak sanggar dari Jakarta, mereka ditambah dengan 5 anak dari Labuan Bajo yang ada di depan. Ini ngajarinnya juga Mas, ngajarin mereka itu kan juga bahasa Inggris ya, abort gitu ya. Ya udahlah kita rekam kan. Tapi lucu anak-anaknya, ibu tuh bilang nggak apa-apa natural, salah-salah nggak apa-apa gitu ya. Nah mereka menitipkan, Bu, kita tuh punya cita-cita mau jadi pelaut. Tapi ibu mau lihat nggak nih? Ibu lihat nggak? Kita bikin yuk itu apa si lipetan kapal. Aku tuh selalu begitu ya, lipetan kapal yang kayak kertas. Jadi mereka pakai topi itu, pakai lipetan kapal. Ibu bisa lihat nggak? Ini sama nggak dengan yang di laut itu kapal-kapal? Oh nggak sama ya, nggak apa-apa lah kalau nggak sama gitu. Misalnya kan kita jadi harus bercakap sama mereka kan, engagement. Tapi kita harus izin kan, mana yang bisa kita percakapkan, mana enggak. Oh nggak sama, nggak apa-apa ya kalau nggak sama ya. Tapi teman-teman di atas kapal itu udah siap. Mereka mau melaju ke ASEAN untuk mengabarkan kecintaan, persahabatan gitu loh. Jadi engage. Pada saat dilihat, ternyata di sana tuh udah penuh anak-anak, itu anak-anak Bajo semua. Kan aku kan sama anak-anak tuh cuma suka ngobrol namanya ngobrol bodoh ya. Ini ada nggak sih ya yang orang suka terjun, anak-anak yang suka terjun. Banyak anak-anak itu. Kayak yang di Pelabuhan Bakauheni nyari koin gitu ya. Ya nyari koin. Bisa loh dapat anak-anak aku tuh di situ. Bisa didapetin. Kita kerjasama sama sanggar di sana, dapetin anak-anak namanya perenang alam gitu. Dan mereka udah nggak sabar untuk lompat gitu kan. Tapi bisa ditata. Hebat banget, gue juga bilang hebat banget nih tim gue gitu kan ya. Bisa ditata dalam waktu 4 hari dilatih, itu menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Kan mereka tuh susahnya untuk berhitung ini ya, pattern 1, 2, 3 itu kita ajarin di situ. Jadi pas lompat, kemudian aku tantang lagi sama tim. Aku nggak mau cuma gitu aja, harus ditambah dengan apa? Yang itu loh, Aquaman yang naik ke atas itu apa tuh namanya ya? Dari Bali nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa datang, itu gua nggak tahu gimana. Pokoknya dari tim akhirnya bisa pada H-1 mereka baru datang tanpa terlalu banyak latihan jalan. Dan itu ibu-ibu tuh merasa wow banget gitu loh. Padahal aku tuh sebenarnya pengen bikin pakai asap gitu ASEAN. Tapi bapak-bapaknya sedang conference nggak jauh dari situ. Jadi takut kan. Jadi udah nggak usah macam-macam, tapi itu aja buat mereka udah surprise gitu loh. Itu kan dari segi cerita, tapi yang lain-lain kita tuh tim juga harus bisa membuat semua. Jadi ibu-ibu tuh akan datang, pada saat ibu datang bagaimana ibu negara nanti menerima, itu aku harus bikin alur ya dengan tim. Ibu negara akan menerima, kita hitung berapa menit kedatangan, kemudian di holding room akan ada apa, ibu-ibu tuh akan harus ada acara apa sambil ibu tuh menunggu tamunya masuk. Standarnya harus jelas ya Mbak? Harus jelas, kemudian ada UKM, kita juga mengelola UKM-nya di situ, kemudian ya dekorasi dan lain-lain ya. Ya kayak project lah ini sebenarnya semacam project yang bercerita. Nah akhirnya nyampe ke Taman Mini lah. Itu. Lelah tapi menyenangkan tuh Pak? Aku seneng ya karena ini karya ya. Kalau menurut aku ini karya. Semua anak-anak tuh kayak pasukan khusus yang berkarya. Tapi ini tantangan terakhir kemarin di Taman Mini sih luar biasa ya menurut aku. Karena berapa hari itu Mbak? Aku tuh mendapat assignment 3 minggu sebelumnya kalau nggak salah ya, 3 minggu sebelumnya. Tetapi karena Taman Mini itu archipelago, itu juga dipergunakan untuk si pemimpin negara. Enggak, launchingnya Taman Mini. Iya. Tanggal 1. Kan? Iya, ada presiden. Berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Padahal ada pembangunan besar. Ya itu sih. Alhamdulillah ya, puji Tuhan tuh bisa terjadi, kita bisa bangun yang namanya kayak holding room, rumah Betawi, apa segala macam, dan itu bisa lancar. Tapi pada saat GR, memang aku bilang sama ibu, ini anak-anak baru masuk 1 hari, karena ibu tuh GR tanggal 4.
anak-anak tuh baru bisa terkumpul tuh 1 hari di lokasi untuk blocking. Tanggal 5-nya berarti ya? Tanggal 4-nya. Jadi tanggal 3 kita baru tanggal 4 blocking. Blocking. Jadi kalau ada kurang-kurang nggak apa-apa Ibu. Kata Ibu tuh sangat ini ya. Saya itu di sini buat bantu. Katanya kurangnya apa? Jadi kita merge idenya tuh nggak melulu dari kita, tapi Ibu juga kasih masukan gitu loh. Yang itu yang membuat bahwa ada bonding sih sebetulnya. Dan itu memperkaya kita bahwa seorang ibu, seorang istri kepala negara sebetulnya mempunyai ide-ide yang kita harus bisa terjemahkan gitu. Dan menurut aku itu kemarin luar biasa sih pada saat Ibu bilang, Bu aku mau nangis gitulah. Aku bilang itu, aku juga kata gitu ya. Itu udah nggak usah deh, aku udah langsung lelahnya itu udah hilang. Jadi dibalik semua itu ya mungkin yang kelihatan kan gala dinner, tapi kenapa aku juga mau bercerita? Karena sebetulnya side eventnya itu juga seru gitu loh. Dan di sini ada peranan yang harus dilihat adalah peranan wanita. Woman empowerment-nya tuh kelihatan. Dalam waktu cuma berapa seminggu bisa berkoordinasi dengan para penerjun. Jadi, penerjun perempuan ya. Penerjun. Jadi aku harus juga berterima kasih nih kepada seluruh angkatan ya, kepada Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Kepolisian, terutama kepada Bapak Panglima dan juga kepada Kapolri. Karena langsung aku minta cuma 1 sama Panglima dikasih 12. Saya bilang nanti dulu kalau 12 waktunya kan, waktu terjunnya karena itu kan harus urutannya harus sama dengan rundown gitu. Akhirnya 10 kemarin yang terbang. Aku nggak sempat ketemu langsung ya, aku cuma ketemu langsung sama 2 penerjun ya, karena memang tempatnya gitu ya. Tapi apa ya, dari sini sih kita lihat kalau kita percaya kita punya tim yang kita bisa kelola dengan baik dan saling percaya profesionalnya, mereka bisa mengerjakan dengan baik ya. Jadi itu. Dari awal memang sudah kepikiran untuk melibatkan penerjun perempuan ini, Pak. Nah, kalau yang ini enggak, itu kan ceritanya IKN, itu kan IKN ya ceritanya. Jadi Archipelago ada IKN-nya itu lucu banget, aku bilang gitu. Tapi harus ada sesuatu tuh yang kesini. Udah anak-anak itu kita bikinin jembatan tuh. Jadi anak-anak masuk ke situ, jadi dia nyanyi lagu apa ya? Kok gue jadi lupa ya. Pokoknya ada lagu nasional. Nah ini kan harus ada yang turun nih, aku bilang gitu. Nah udah dibikin aja ceritanya bahwa para penerjun ini juga mendukung anak-anak ini untuk semua berangkat ke IKN. Jadi dia harus terjun. Itu sebetulnya ya tiba-tiba juga pada saat di situ ini lucu juga ya kan dari Halim kan, konsep awalnya adalah pesawat yang melintas. Pesawat yang melintas, cuma itu udah terlalu sering di 17. Terlalu turun juga sering sih, dan kalau misalnya minta kan, kalau misalnya izin Bu mau melintas gitu ya, kami mau melintas kan Ibu bukan panglima tertinggi ya, bukan komandan tertinggi, jadi nggak bisa memberikan itu, jadi kurang impresif lah menurut aku ya. Tetapi kalau terjun mungkin oke. Yang kemarin kita agak terlalu dadak sebetulnya, sesudah melihat mereka terjahit tuh harusnya ada atraksi pesawat bentuk hati dengan love gitu ya. Tapi akhirnya dari Jupiter ya? Minta Jupiter, tapi karena nggak ada waktu untuk latihan. Jadi ya udahlah, aku juga nggak mau beresiko ya tiba-tiba waktu di detik-detik proklamasi udah bentuk love itu kayaknya. Nggak apa-apa, karena yang lihat orang lain, tapi kalau Ibu ini dikasih pink kan lucu gitu ya. Nah aku kan kadang-kadang aku suka ngaco ya kalau orang bilang, orang Jawa tuh tim aku bilang kakean petingsing gitu. Udah Mbak, udah waktunya segini tuh masih kakean petingsing gitu loh gitu. Itu lucu. Tapi kan aku bekerja sama dengan ada Protis. Protis itu juga punya kreativitas yang luar biasa. Protokoler istana. Mbak, kalau misalnya kamu tambahin kayak gitu gimana? Dan kita sama-sama mendorongnya. Semakin kaya ya? Semakin kaya gitu loh. Dan Panglima sih sebetulnya mengokeykan, ya udah didukung gitu, tapi karena ada resiko tidak ada latihan dengan kondisi di situ, akhirnya ya udahlah kita ada yang bisa ada yang nggak sih Mas gitu loh. Gitu kita ada kemampuan gitu. Mbak Ye ini kan mengawali karir kiprahnya di industri kreatif itu kan dari televisi, kemudian sempat bikin film. Pasangannya tuh pasti Hanung Bramantyo paling banyak ya, paling banyak.
Jadi sekarang beralih ke dunia kreatif yang lain, di sisi yang lain gitu. Itu memang mulai meninggalkan industri film. Ketika filmnya kan belum ada yang horor nih, kan sekarang lagi tren horor nih. Bayi memang sekarang lagi beralih ke sini, atau memang ya masih kepikiran tetap pengen bikin film? Aku gini, aku juga nggak meninggalkan film kok, aku pejabat film Mas. Aku Ya. di Badan Perfilman Indonesia, Ya, jadi lebih mengurus kebijakan. Kakinya tetap ada di situ iya, ya? masih kebijakan inilah apa ya, walaupun ya gitulah tertatih-tatih, tapi menurutku kita harus mendorong industri perfilman ini ya, mensupport. Jadi kenapa Hanung? Karena itu pertama kali aku tuh dulu tuh ketemu sama Hanung tuh lucu. Jadi aku bilang, Mas, aku mau bikin sebuah film pendek tentang Islam. Apa itu Islam lah kayak gitu ya kan. Kan waktu itu tuh lagi orang-orang tuh Islam tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Aku bukan orang Islam ya sebetulnya. Tapi harus ada lah gitu yang mendefinisikan itu. Ketemu Hanung di Trans kalau nggak salah, ya dia bilang ini kalau sama aku itu harus segini angkanya. Aku nggak punya angka segitu Mas, aku bilang gitu. Uangku tuh cuma segini gitu, tapi aku mau sama Mas Hanung gitu. Ini kan jutek orangnya gitu ya. Bilang ini orang film memang kayak gini ya gitu lah. Tapi dulu tuh kalau mikir jadi orang film itu kan keren banget ya. Aku sih bukan terpikir itu ya, tapi ini harus apa yang ada di otak kita tuh harus divisualkan gitu kan ya gitu. Akhirnya dia itu ya, maksudnya luluh ya. Ya udah Pak, gimana ya? Karena aku kejar terus gitu. Dari situ aku tuh bisa melihat nyawa Mas Hanung gitu ya. Mas Hanung tuh nggak gampang loh orangnya. Nggak semua orang juga bisa sama Mas Hanung. Sekarang orang-orang melihat aku bisa memawangi Mas Hanung. Dalam arti kata kita itu bersahabat lah ya, kita bersahabat. Ya udah dari situ timbul film Tanda Tanya kan, dari sana kan. Jadi apa itu Islam kemudian muncul Tanda Tanya. Ya kan sebetulnya itu temanya nggak jauh ya Mbak? Ya itu statement pada saat itu kan ada keresahan. Ya. Sebetulnya kenapa sih yang salah kan bukan agama, yang salah itu adalah intensi masing-masing orang gitu loh. Tapi film aku tuh kenapa berat-berat ya aku pikir gitu. Aduh, abis itu film 2014 Siapa di Atas Presiden itu sempet nggak tayang juga kan. Sempet dibilang udah Rizky nanti Nazar aja. Ya, Mbak? Rizky Nazar, padahal itu film keren banget loh. Itu aku love sekali film itu. Kenapa sama Hanung? Karena aku merasa ada sebuah emosi yang dia bisa pentokin. Ya pada saat itu ya. Jadi Mas Hanung tuh secara drama itu bisa menguras orang untuk nangis ya. Kan ada juga sutradara bilang nggak, aduh ini jelek banget sih kalau sampai terpentok ke sana, tetapi aku masih ke sana gitu loh. Tapi kesini-sini ya aku juga izin sama Mas Hanung, Mas aku juga sama yang lain boleh ya, gitu kan. Aku tidak di dapur film ya, gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi barengan kemarin kan Kadet. Ya. Kemudian aku juga membantu satu PH baru. Sebelumnya ada Soekarno ya Pak ya? Soekarno sampai kan Ambarawal itu. Oh ya? Iya. Soekarno itu ya Allah Mas, itunya apanya? Selalu kenapa ya kalau berkaitan dengan aku itu ada hal-hal yang di luar film. Waktu itu kan sampai ada yang kita bawa kantong uang segala macam ya waktu itu kan. Jadi aku mengalami banyak hal lah di situ. Jadi menjadi lebih dewasa bahwa di balik drama film, di balik film drama lebih banyak drama filmnya kan. Itu benar-benar aku sampai sekarang amazed, orang-orang film itu kuat. Ya karena memang semuanya alpha kan ya, gitu semua tuh kuat kalau menurut aku ya gitu. Kadang-kadang mungkin aku agak kelelahan juga ya. Kalau yang sekarang ini, kalau horor Mas, aku itu nonton film horor aja takut gitu loh. Jadi tapi cuan loh Mbak di situ. Nggak sekarang mungkin nggak ya. Sekarang udah mungkin turun ya. Kan aku melihat sekarang juga trennya. Ya pada saat itu pun aku masuk masih dengan film yang sangat ideal ya, dengan Kadet ya, dan itu dengan sutradara Buddha dan bintang-bintang yang menurut aku sutradara juga memilihnya karena apa ya, karena actingnya mereka ya, secara value sih menurut aku itu oke. Jadi aku ada kepuasan ya, walaupun secara komersial aku meloncat pada saat yang sangat kritis itu sesudah pandemi. Jadi memang udahlah ya gitu loh. Tapi at least nasionalisme ini digaungkan. Sekali lagi filmku itu mohon maaf ya terlalu statement. Tapi aku tidak menyesal
Karena harus ada orang yang seperti itu, harus ada yang seperti itu berdiam pada satu. Tapi bukan berarti aku bukan orang yang akan tidak komersial, nggak juga. Kalau lihat Kadet, kalau menurut Mas udah lihat ya? Ya. Sebetulnya bukan nggak komersial juga sih sebetulnya gitu loh. Cuma butuh effort, butuh effort lebih. Karena sekarang promosi film itu nggak bisa cuma 1M, 2M ya, Mas. Jadi memang kita itu sebagai produser harus bisa bikin yang namanya skema. Kalau udah kehabisan napas ya udah habis gitu loh. Nah di saat itu pun sebetulnya tidak terlalu jeblok kalau dibandingkan dengan film-film yang lain karena hampir rata semuanya. Apalagi habis pandemi orang masih mikir ke bioskop. Orang masih mikir. Bagusnya itu pada saat Januari udah melambung tuh yang KKN apa segala macam. November orang masih lihat-lihat. Sesudah ini Mas, sesudah Spider-Man aku melihat orang Spider-Man itu rame banget. Nah aku kan sebelum Spider-Man keluarnya orang udah mulai berani itu ke sana. Tapi oke lah. Jadi kalau dibilang aku give up sama movie, enggak. Tapi aku bisa mengalihkan. Jadi tetap aku bersama teman-teman movie nih, jadi bisa memberikan nilai yang lebih pada saat membuat film-film pendek untuk sebuah acara. Justru mengkaitkan antara movie, kapabilitas movie ini dengan sebuah event. Dan itu kita lakukan waktu itu loh, waktu Asian Games itu yang Pak Jokowi ya, itu kan tim kan dengan arahan Mas Tama ya. Mas Tama kan juga nanya aku pada saat itu, kamu kan orang film katanya, bisa nggak lu bikin 10 hari? 10 hari gimana? Gue kan mesti ke India, gue mesti kemana, tapi jadi ya. Maksudnya nggak bagus sih, flow of work yang seperti itu nggak bagus. Tetapi memang positioningku akhirnya salah Mas. Jadi orang akan datang kepadaku pada saat itu sesuatu yang nggak mungkin. Nah itu gitu ya, aku harus mengubah itu kan. Sebetulnya akan menjadi lebih baik lagi kalau misalnya ada flow yang cakep gitu. Tapi ya kalau orang bilang dilalah, jadi kok kayak kemarin ibu sampai bilang ya aku juga terharu gitu ya, dilalah ya. Oke. Sederhana Mas, sebenarnya kemarin sederhana. Kayak kita kasih sketsa kepada ibu-ibu negara. Ibu-ibu negara. Karena aku membuat pasar seni. Itu kenapa aku bikin pasar seni di situ ya? Karena kan UKM udah, baju-baju udah. Terus aku tuh ke Ancol, aku ada event satu produk ya, ada event. Terus aku lewat pasar seni, which is dulu gue pacaran sama suami gue di situ. Ini kenapa jadi gini ya gitu ya? Kenapa ya kalau nggak kita keluarkan lagi itu pasar seni di situ? Jadi ibu-ibu tuh melihat lukisan dan anak-anak kecil tuh melukis stroke satu. Itu seneng banget ibu-ibu, stroke mereka awal terus dijadikan, dikasih, seneng. Terus pas pulangnya masih kita kasih lagi sketsa wajah. Itu sampai Perdana Menterinya Singapura minta lagi untuk Perdana Menteri Singapura lah. Saya dikasih kok ini nggak dikasih gitu. Itu nggak ternilai loh. Maksudnya, padahal itu sederhana ya. Kita nggak bombastis, ini apa itu something yang touching, yang menurut kita biasa aja sih, tapi ternyata buat mereka nggak biasa loh yang itu gitu loh. Mungkin ada value yang sebetulnya mereka ingin lakukan lagi seperti orang biasa, tetapi karena mereka sudah pada posisi yang seperti itu, jadi jarang mendapatkan gitu loh. Itu yang aku coba gali sih Mas gitu. Kemarin itu suaminya Kamala Harris ikut sponsor enggak ya? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Atau datang ya? Sendiri ya? Kayaknya datang sendiri deh. Tadinya ada di list, tapi akhirnya kayaknya nggak ada. Gitu. Atau nggak pede karena perempuan semua? Perempuan semua. Enggak sih, waktu di G20 ada kok. Ada. Kita udah siapkan. Kalau yang namanya juga pasangan gitu loh. Kita udah siapkan juga untuk male, male itu ada. Okay. Untuk ya. Bayi dari awalnya pekerja kantoran, kemudian jatuh cinta dengan film, bahkan jadi produser film. Bahwa film itu kan kalau di Indonesia usianya tidak lama, jadi tidak jauh berbeda dengan berjudi tanda kutip, Mbak. Jadi kalau hari pertama banyak penontonnya, ya hari kedua dan ketiga akan terus diputar, begitu sebaliknya akan langsung gulung tikar, langsung turun dari layar bioskop. Bayi memikirkan itu juga kah? Misalnya kita udah investasi uang
banyak, ternyata diputarnya cuma sehari, 2 hari. Iya. Nyelkit itu loh Mbak Ai. Iya, itu memikirkan karena produksi film itu pekerjaan bisa setahun 2 tahun. Kamu habis di 3 hari pertama. Oh, memikirkan. Makanya sekarang kan kalau aku berbicara ya, ada beberapa kelompok produser ya. Kalau kayak aku kan sekali. Itu berat. Sekali gimana? Membuat film setahun cuma sekali, 2 kali itu berat. Jadi ada, kalau di kita itu ada kelompok lagi yang sudah industri. Yang nggak perlu disebut lah, yang dia bisa setahun, bisa 20, bisa 10. Itu dia udah tahu pasarnya, udah tahu cara bermainnya gitu loh. Kalau aku masih yang sebelah sini, apalagi dengan film-film statement. Jadi udah tahu resiko. Udah tahu resiko, nyelekit iya. Tapi kita berusaha. Dan di BPI pun, atau saya sebagai sekjennya AFI, Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, di mana itu produser-produser PH besar, kita juga berusaha untuk membuat sebuah sistematika yang bermainnya benar. Ya, ini namanya industri film kita kan mulai lagi. Tadinya kan naik, turun lagi. Jadi kalau life cycle-nya itu udah nggak inilah, naik turun. Tapi aku percaya ini akan ada sebuah keseimbangan lagi lah di sini. Nah, kalau yang ini kita juga harus melihat posisinya dari yang namanya eksibitor. Kalau dia tidak memperlakukan seperti itu misalnya ya, kan dia bisnis. Iya. Dia kemarin paling babak belur pada saat COVID loh. Bioskop gitu loh, si eksibitor ini. Nah, dia pasti punya pola. Nah, kita yang berarti memang harus sebagai produser yang harus bisa membaca. Atau kamu mencari lagi pasar yang mana yang kamu akan masukkan. Kalau memang kelihatan berat banget nih, jangan lu maksa-maksa gua. Terus kalau nggak berhasil lu marah-marah, itu lucu juga sih. Itu kadang-kadang aku juga mendengar ya, ada yang marah. Kalau nggak dikasih 200 layar, jangan marah. Karena lu belum tentu mampu. Mas, aku menjaga dikasih 120, kadet waktu itu berapa ya? Itu 200. Itu malah kaget. Karena aku belum tentu mampu. Sekarang tuh ya, film itu pada satu tempat, satu daerah, kamu harus mentreatment benar tuh daerah itu. Bisa menggalang itu dengan benar. Karena kalau di bawah penonton yang memang disyaratkan untuk satu gedung itu, kamu mati, besoknya udah hilang tuh bukan karena apa-apa, karena teman banyak yang antri. Jadi kamu harus memelihara. Kalau kamu bisa memelihara 40 dan bisa berkembang, itu sebenarnya lebih bagus. Makanya kadang-kadang ada yang marah, gue karena sedikit, kalau aku ya mungkin aku bisa salah, kalau aku lebih baik berbiak gitu loh, berbiak ini nanti tambah. Tapi kamu ditambah, kamu juga harus bisa mempertahankan itu. Kalau nggak diserang sama orang lain, itu udah kayak ini mas, kayak perang. Aku ada ininya, oh film ini di sini, wah gue harus membidik yang ini, berarti gue harus gimana nih caranya, berarti gue sosmednya harus masuk di wilayah itu. Nah, itu bisa nggak produser itu mampu nggak seperti itu gitu loh. Sekarang tantangannya lebih berat. Tapi kan kita juga sebetulnya pasar Indonesia tuh masih besar. Nah, ini bagaimana bisa pasar luar juga besar. Sekarang kita mau bermainnya di mana gitu. Kalaupun nggak tayang di bioskop pun sekarang platform digital juga banyak ya Mbak Ai ya. Tapi itu juga nggak gampang masuk itu. Aku nggak pernah berhasil. Aku nggak pernah berhasil. Udah pakai nama besar, nama PH aku gitu, kagak pernah berhasil. Walaupun itu teman, walaupun apa, ya emang persaingannya luar biasa. Dan terus terang pasti pemain yang besar-besar ini dia punya lebih banyak library pada saat mengajukan gitu loh. Nih, gue punya 100 gitu. Itu lebih oke kan dibandingkan dengan kita coba timi-timi 1, 2 gitu. Kita punya ini segini, bisa nggak? Itu kayak di lubang jarum ya gitu. Tapi ya itulah, itu yang bikin kita kangen sebetulnya. Jadi kalau dibilang enggak, ya enggak juga gitu. Tapi aku mencari bentuk yang lain aja. Masih bisa terkolaborasi kok sama dengan teman-teman film. Tapi kan eksibisinya berbeda. Eksibisi dengan yang kayak gini, membuat tontonan untuk apa, membuat apa, toh film juga, karena definisi film itu kan visual, audio, betul. Dan apa, krunya aku ambil, kru filmku
kru film kemarin juga membantu aku untuk menata event. Jadi artnya itu orang-orang itu kan kelihatan gitu. Jadi aku lebih kaya karena aku banyak tim. Karena aku mengenal banyak orang gitu. Itu sebetulnya. Film yang tayang di Labuan Bajo juga Gulu dan Bintuka juga film juga. Itu film juga. Itu film juga. Tapi aku menggandeng misalnya sutradara iklan misalnya. Tetapi waktu itu masih disupervisi sama Aldo. Aldo kan sutradara movie. Jadi secara plotnya bisa gandengan gitu, terjaga. Ini kemarin film yang ini yang Story of Makanan itu post pro film, post pro anak-anak film. Tapi aku bikin 4D mas. Jadi kalau tahu 4D itu, jadi aku bikin pakai LED yang siku. Siku, jadi nanti kelihatan kalau pas saat masak tuh masakannya keluar. Post pro-nya itu sama anak-anak. Itu salah satunya sama si post pro ini, tim CGI teman-teman kadet. Jadi kita jadiin satu aja semuanya. Apa yang bisa kan gitu. Ya artinya tetap berkarya gitu. Tetap berkarya, tetap bikin film sekalipun belum tayang lagi di bioskop ya. Artinya tidak kapok lah untuk jadi produser film ya Mbak ya? Enggak, banyak sih yang minta ini tolong dong ini dibenerin filmnya ini film. Tapi aku tuh masih mempunyai beban ya kalau kayak begitu ya, kan itu membantu orang ternyata terus nanti nggak kejadian gitu, nggak kejadian secara komersial, kasihan orangnya. Tapi kalau aku sendiri ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau orang lain kan kita terbeban ya. Padahal kan film bukan berarti cuma produksiannya aja. Produksian udah berhasil bagus, tapi kalau kamu juga nggak kuat pada saat promosinya, habis. Tapi kan itu kita kadang-kadang nggak bisa kontrol. Mbak ini kok nggak kayak gini? Ya sekarang kita obrolin gimana gitu loh. Kan itu hanya Tuhan dan penonton yang tahu. Askin kan tahu banget lah kayak gitu loh. Mbak ada rencana bikin film apa lagi melanjutkan karya sebelumnya? Aku orang yang tak terencana mas. Tiba-tiba ada aja, tiba-tiba kerjain ini ya. Tiba-tiba kita kerjain ini itu apa? Aku orang mimpi ada, tapi aku realistis lah, gitu, realistis. Aku takutnya itu aku tuh jalannya lagi ke statement lagi itu ya. Kecuali aku bekerja untuk sebuah PH yang mana gitu. Kan mereka suka memberi offering juga, jadi as a freelance. Ini terutama untuk PH-PH yang baru ya mas, yang baru masuk. Kadang-kadang mereka kan salah orang. Kalau salah orang terus gagal, itu mereka kapok. Kalau ke aku tuh emang orang yang baik hati. Aku senang gitu loh membantu. Ayo aku ajarin, aku kasih tim. Tapi kalian sendiri yang di lapangan, sama seperti film Gendut Siapa Takut. Itu rame tuh. Gendut Siapa Takut, Marsyanda. Aku tuh cuma memberikan ini timnya. Oke, aku supervisi kalau ada masalah, tapi mereka sendiri yang melakukan. Jadi kalau nanti film kedua, mereka udah bisa melakukan itu gitu loh. Itu aja. Jadi dari mulai daftar film itu di mana, di Kemendikbud, apa, aku hayo gitu. Yang penting kamu nggak kapok. Kalau masalahnya film itu kan nggak bisa lu sekali langsung lu menang. Jadi aku belajar dari Pak Navin ya. Pak Navin tuh dulu kan filmnya berapa tuh ya? Si Ami ya rontoknya banyak. Awal sampai dia menemukan satu format gitu loh. Ya itu sih mas. Lebih asik ngomong film atau event? Dua-duanya asik ini Mbak Yi. Ada yang ini disampaikan ke Sobat TK Mbak Yi. Sebenarnya ceritanya seru nih, menyenangkan nih. Enggak ya, kalau aku sih gini ya, berkarya lah. Kita tuh berkarya untuk negara apapun ya bentuknya, apapun bentuknya, seberapapun umur kita. Aku nggak muda lagi, tapi maksudnya itu tidak membatasi kita, dan kalau bisa memang sekarang merangkul. Sekarang tim aku banyak anak-anak yang milenial, ya memang dibutuhkan adjustment, tapi kita jangan putus asa. Dan cinta Indonesia itu penting. Itu aku selalu bilang bahwa cinta Indonesia itu penting lewat karya, lewat pekerjaan yang benar gitu loh. Karena kredibilitas kita ditentukan juga oleh kemampuan kita untuk mendeliver itu dengan baik gitu. Terima kasih Mbak Yi. Mas Kir, terima kasih banyak. Ceritanya sebenarnya masih panjang yang pengen dikulik nih. Tetap sehat Mbak Yi, tetap berkarya untuk Indonesia. Ditunggu film berikutnya juga.
Doakan. Iya pasti. Jadi produser lagi, produser eksekutif lah. Ya, boleh. Terima kasih Sobat WK sudah nonton tayangan inspiratif ini. Mudah-mudahan banyak kisah menarik yang bisa dipetik hikmahnya. Tetaplah berbuat baik sampai kalian benar-benar dianggap tidak nyalek kalau kata Sujiwo Tejo. Terima kasih Bayi, tetap sehat dan semangat. Terima kasih Sobat WK, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.